Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video selanjutnya ya. Jadi ini persamaan garis singgung lingkaran part 2 setelah tadi part 1 ya. Karena waktunya terbatas, jadi kita akan melanjutkan yang part 2. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Tadi sudah nomor 3 seperti itu, gampang ya. Sekarang nomor 4 itu kayak yang soal yang agak susah, yang enggak susah sebenarnya sih. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 6x dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0 sejajar dengan garis y sama dengan 2x plus 9. Ini sebenarnya sama kayak tadi ya, yang bentuk umum tadi, yang bentuk kedua tadi, cuma di sini itu gradiennya itu nggak diketahui. Cuma diketahui dia itu sejajar dengan garis kayak gitu. Nah, berarti kita harus mencari apa? Berarti kita harus mencari gradien dari garisnya itu dulu. Jadi kita harus mencari gradiennya ini terlebih dahulu ya. Nah, rumusnya gradien kalau ada garis seperti ini, rumusnya M sama dengan min A per B. A-nya itu apa, Bu? A itu adalah koefisiennya dari X. Di sini X-nya 2 ya. Y itu adalah koefisiennya dari Y. Nah, tapi kan ini X sama Y itu kan beda ya. Berarti ini karena dia beda, itu berarti Y-nya kalau dipindah ke sini jadinya Y-nya apa? Min ya, min. Berarti ini min. A-nya berapa? A-nya itu 2, berarti tulis aja 2 per ini B. B-nya itu berarti kan Y-nya di sini ya. Ini kan nggak ada angkanya. Berarti kalau nggak ada angkanya, ini tuh dianggap 1 ya. 1 karena dia pindah lagi, jadi dia itu negatif ya. Ini negatif 1. Terus ini min, karena ini min kita coret, jadinya 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Nah, kalau sudah berarti kita cari A, B, C-nya. A-nya itu adalah setengahnya dari 6 ini ya. 6, berarti setengah dari 6 itu adalah 3. Terus B-nya itu adalah setengah dari Y. Y-nya di sini negatif 2. Berarti setengahnya dari negatif 2 itu berapa? Negatif 1. C-nya itu min 10. C-nya min 10 ini. Nah, kalau sudah berarti kita cari R-nya sendiri ya. R adalah akar dari ini 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat. Terus C-nya itu dikurangi ke min 10 ya. Karena ini min ketemu min jadinya plus. Nah, berarti 9 tambah 1 tambah 10 itu 20. Berarti jawabannya akar 20. Nah, 20-nya itu kita bisa pecah. 20 itu 4 dikali 5. Nah, 4-nya itu bisa keluar akar dari 4. Akar dari 4 itu berapa? 2. Tulis aja di sini 2 akar 5. Berarti itu R-nya ya. R-nya udah ketemu, AB-nya udah ketemu, gradiennya tadi udah ketemu 2 ya, baru ketemu 2 ya. Itu baru M1. Nah, nanti karena garisnya itu sejajar, berarti berlaku M1 sama dengan M2. Kalau M1-nya 2, berarti M2-nya juga 2. Nah, kita itu mau pakainya M2 bukan M1 lagi ya. Nah, terus kita tinggal masukkan ke persamaannya tadi. Nah, Y min B, B-nya tadi mana? B-nya itu min 1 ya. Karena di sini rumusnya min ketemu min itu plus, jadinya Y plus 1. Terus M-nya tadi mana? M-nya ini 2 ya, berarti tulis 2. X min A-nya 3, tulis aja min 3. Plus minus R, R-nya 2 akar 5, akar 1 plus M kuadrat, M-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya, 4 tambah 1 berarti 5. Nah, ini 5. Akar 5 kali akar 5, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, berarti berapa? 5 ya. Nah, Y plus 1 sama dengan 2X dikurangi 6 plus minus 2 kali 5 itu 10. Nah, berarti Y plus 1 sama dengan 2X plus 6 plus minus 10. Nah, berarti persamaannya jadinya apa sekarang? Sampai terlalu lagi. Nah, sekarang jadinya kita ambil yang persamaan pertama itu plus, sama yang kedua itu negatif. Nah, ini kalau plus itu berarti kita ambil yang plus dulu ya ini ya. Nah, 10 dikurangi 6 itu 4. Ini plus 1 dia kalau pindah itu jadi min 1. Nah, ini jadi min 1.
berarti ini 4 dikurangi 1 ketemunya 3, jadi Y sama dengan 2X plus 3. Terus selanjutnya yang persamaan garis singgung yang kedua, berarti kita ambil yang negatif ya. Ini negatif, berarti ini min 6, min 10 itu min 16 ya. Terus plus 1 kalau pindah itu jadi min 1, jadi min 6 min 1 itu min 17, berarti Y sama dengan 2X min 17. Itu adalah persamaan garis singgung yang kedua. Paham ya? Udah sampai situ dulu. Saya harap kalian paham ya itu ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini sebenarnya hampir mirip sama yang nomor 4 tadi, cuma bedanya itu garisnya ya. Garisnya itu tegak lurus. Kalau tadi sejajar, sekarang kita tegak lurus. Kalau tegak lurus nanti ada sedikit yang beda syaratnya ya. Tapi cara mengerjakannya sama kayak tadi. Kita cari gradien garisnya terlebih dahulu. Caranya, rumusnya tadi sudah saya sebutkan ya, min A per B. A nya berapa? A nya itu adalah koefisien dari X, berarti ini 2 ya. Terus B itu adalah koefisien dari Y, di sini 6, berarti min 2 per 6. Bisa kita sederhanakan jadi 1 per 3. Itu baru M1, jadi kita itu menggunakannya M2. Nah, disinilah perbedaannya ya. Kalau mana tadi sudah itu ya. Nah, kalau dia itu tegak lurus, itu berlaku apa? Berlaku terbalik ya. Jadi M1 itu sama dengan min 1 per M2, jadi kebalikannya ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini M1-nya itu min 1 per 3, berarti kebalikannya dari min itu apa? Plus. Kebalikannya dari 1 per 3 berapa? 3 per 1. 3 per 1 itu berapa? 3. Jadi M2-nya itu 3 di sini. Nah, ini nanti yang mau kita pakai itu yang 3, bukan yang min 1/3 ini ya. Kalau di sini terlihat ya antara M1 sama M2 itu beda ya. Kalau sejajar itu tadi kan sama, jadinya nggak begitu terlihat kayak gitu. Kalau ini kan terlihat sekali kalau tegak lurus itu. Kita cari A sama B nya sama kayak tadi. A nya setengahnya dari min 8 itu min 4, setengahnya dari 4 itu 2, C nya berapa? Min 20. Jadi dari situ. Terus R nya berarti min 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Min ketemu min jadinya plus ya, ditambahkan semua jadi akar 40. Akar 40 itu 4 dikali 10 ya. 4 nya keluar dari akar jadinya 2, yang di dalam akar tinggal 10, berarti 2 akar 10. Udah ketemu, kita masukkan ke rumusnya tadi, Y min B, B nya jangan sampai tertukar sama A ya. B nya di sini 2 sama dengan, nah ini M nya jangan sampai kalian juga tertukar ya, min 1/3, tapi M nya di sini itu yang digunakan adalah M2, yaitu yang 3, jadi ini 3 terus X plus, kenapa ini plus? Karena A nya di sini ya, ini min, rumusnya min, berarti min ketemu min itu jadinya plus, ini plus 4. Plus minus R nya tadi mana? 2 akar 10 ya, ini ya, 2 akar 10, akar 1 ditambah M kuadrat, berarti 3 kuadrat. Udah, berarti Y min 2 sama dengan, ini 3 kali X, itu 3X, 3 kali 4 itu 12, terus ini 2 akar 10, 3 kuadrat 9, 9 tambah 1 berapa? 10, sama seperti tadi ya, akar 10 kali akar 10 itu berapa? 10. Nah, 2 kali 10, 20, berarti persamaannya nanti jadi 2. Yang pertama kita ambil yang positif, terus yang kedua kita ambil yang negatif. Yang positif itu jadinya ini ya, plus 12 plus 20 itu 32 ya. Ini ada min 2, min 2 dia kalau pindah itu jadi apa? Plus 2 ya. 32 tambah 2 berapa? 34. Inilah persamaan garis singgung yang pertama. Y sama dengan 3X plus 34. Sama seperti tadi, bedanya cuma kita ambil yang negatif ya. 12 dikurangi 20 berapa? Min 8. Yes, benar. Terus min 2 nya kalau kita pindah ke sini jadinya berapa? Plus 2 ya. Min 8 plus 2 berapa? Negatif 6. Jadi persamaan garis singgung yang kedua adalah Y sama dengan 3X plus 6. Untuk
materi hari ini cukup sekian, sampai situ dulu, sampai ada 2 video ya. Saya harap kalian menonton semuanya dan saya harap kalian like semuanya. Kalau kalian kurang paham silahkan komen ya, dan nanti insya Allah akan saya jawab. Terus jangan lupa kalian subscribe channel saya juga. Oke, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.